Yang lainnya duduk, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Jangan ke 5,0 ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ada yang tak hadir hari ini? Iya. Semuanya hadir? Iya. Kemarin siapa yang tak hadir? Hah? Dewayu? Kenapa Dewayu? Sakit panas. Sakit panas ya. Nah, sekarang sudah sembuh? Sudah sehat ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita mendapat perlindungan atau keselamatan dalam melaksanakan kegiatan ya. Nah, untuk doa dipimpin oleh Nita ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap berdiri ya anak-anak, tetap berdiri karena kita akan mengucapkan apa? Tepuk PPK dan salam PPK ya. Tepuk PPK. Ya, tepuk PPK. Selanjutnya kita akan mengucapkan salam PPK ya. Nah, Bapak pimpin ya. Salam PPK. Ya. Nah, itu salam dan tepuk PPK ya. Nah, kita lanjutkan kebiasaan kita yaitu menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu nasional ya. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, tetap sikapnya tegak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pastinya yang untuk selama-lamanya. Indonesia
bangsa nanti di akhir pembelajaran kita nyanyikan lagu daerah. Ya, nanti kita nyanyikan lagu daerah Apusi. Ya. Nah, untuk Dika pakai maskernya dulu. Nah, karena kita masih di masa pandemi, kita tetap mematuhi apa? Protokol kesehatan. Nah, seperti ini. Pak tampilkan. Nah, 3M. Ya. 3M. Tahu kalian 3M? Kemarin kan sudah Pak jelaskan. Yang pertama, yang pertama itu memakai masker. Terus yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, sabun. Ya, nah itu 3M ya, karena kita masih di masa pandemi. Virus corona belum hilang ya. Tuh. Nah, bagaimana kalian tadi kegiatan literasi sebelumnya? Ya, kalian bisa duduk sekarang ya, duduk. Nah, duduk. Kegiatan literasi kalian tadi gimana? Sudah kalian lakukan? Sudah. Nah, buku apa yang kalian baca? Hah? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah melakukan kegiatan literasi tadi? Angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Ya, semuanya sudah. Gosa, buku apa Gosa tadi dibaca? Hah? Apa Gosa? Apa? Bawang merah, bawang putih. Ya, cerita bawang merah, bawang putih. Ya, Gosa sudah membaca buku bawang merah dan bawang putih. Nah, yang lain. Nah, juga timun mas. Ya, Mita. Asal usul Putri Duyung. Nah, Ika. Dongeng Rapunzel. Ada lagi? Semuanya sudah membaca? Sudah ya, yang sudah semangat melakukan kegiatan literasi ya. Tahan dulu semuanya. Ya. Nah, untuk besok kalian tetap lakukan ya, supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, sekarang semuanya sudah bawa buku? Sudah membawa perlengkapan untuk belajar hari ini? Sudah. Kita masih di tema 2, tapi di pembelajaran yang kedua ya. Nah, kemarin kalian sudah Bapak ajak belajar di tema 2 tentang apa? Dongeng. Ya, lagi? Hah? Perbedaan karakteristik ya. Lagi apa lagi? Tokoh. Nah, unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Ya, ada PR kemarin? Ada. Nah, coba sekarang buka PR-nya. Kita bahas terlebih dahulu PR yang kemarin ya. Apa PR kalian kemarin? Mencari sifat keluarga. Ya, mencari sifat-sifat keluarga. Nah, keluarga kalian terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Kalau punya kakak, kalian bisa tulis kan itu kemarin. Kalau tidak punya kakak dan adik, cukup ayah dan ibu, nenek ya. Tadi semua sudah membuat? Sudah. Nah, sekarang Bapak tugaskan anak-anak untuk menampilkan atau membaca di depan kelas PR yang kalian buat. Ada yang tak buat PR dulu? Nah, semua buat? Buat. Nah, sekarang tampilkan ya. Siapa berani angkat tangan? Nah, coba. Nah, yang lain dengarkan ya. 2 aja ya, ayah dan ibu. Ayah baik dan rendah hati, ibu baik dan penyayang. Ya, yang lain. Nah, Tika.
baik, kakek suka menolong. Nah, ayah baik hati. Ibunya Tika bagaimana tadi dibilang? Baik hati juga. Ada kakaknya dibilang apa? Bagaimana Tika sama kakaknya kok bisa menyebalkan? Oh, soalnya disuruh-suruh, diperintah-perintah ya. Nah, nanti kalau diperintah yang baik, tolong mau ya. Karena kakak pasti menyuruh adiknya untuk berperilaku yang baik. Mungkin yang jelek ya. Nah, itu tugas dari Tika. Ya, Dua Ayu, tugasnya bagaimana? Nah, coba sini ke depan ya. Ambilkan di depan. Ayah baik, ibu baik hati, adik pertama nakal tapi baik hati, adik kedua manja. Ya, Dewa Ayu bilang ayahnya baik, ibunya baik, terus adiknya yang pertama baik, adik yang kedua manja ya. Nah, itu sifat yang dimiliki keluarga ya, tidak tentu sama, melainkan ada perbedaan. Perbedaan itulah merupakan ciri khas individu ya. Setiap individu itu memiliki ciri khas ya, seperti itu. Yang lain ada? Nah, minta. Ayah baik hati, Ayah baik hati. kadang suka marah tetapi baik hati, kakak suka menyuruh-nyuruh tapi baik hati. Nah, kakak suka menyuruh-nyuruh tetapi baik hati. Disuruh apa sama kakaknya? Ngambil sesuatu ya. Berarti kakaknya manja ya? Hah? Manja apa gimana? Ya, nanti kalau kalian sempat makanya disuruh dimintain tolong sama siapapun, tak kakak, teman. Kalau kalian sempat tolong gimana? Dibantu ya, tak boleh jangan dibantu ya. Nanti kan kita sudah kemarin membahas di dongeng apa ya judulnya kemarin? Ya, kisah semut dan burung merpati. Di sana terjadi apa? Saling tolong menolong. Ya, Bapak harapkan kalian di rumah seperti kisah semut dan merpati ya, saling tolong menolong. Kalau kita kesusahan nanti ada orang yang menolong. Ya, begitu. Nah, untuk hari ini pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan di materi ya. Materi apa? Dongeng, karakteristik individu, masih sama seperti yang kemarin, dan ada pantomim ya, pantomim. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, nah, mari kita tepuk satu. Dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, ayo belajar. Ya, siap kalian untuk belajar hari ini? Siap ya. Nah, karena kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, itu pembelajaran di dongeng masih. Terus ada karakteristik individu dan pantomim ya. Nah, adapun kegiatan kita hari ini ya, tujuannya, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menganalisis pesan yang terdapat dalam dongeng, terus memerankan tokoh dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Kalian Bapak kan tugaskan membaca sebuah dongeng ya, Kisah Semut dan Merpati. Nah, sekarang di pembelajaran yang kedua kita menonton ya, menonton dan mendengarkan dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Juga sama ya, kemarin kalian membaca, kemungkinan kalian bosan membacanya. Sekarang kita menonton ya. Gimana? Mau? Nah, Bapak tampilkan ya. Sekarang dongeng Kisah Semut dan Merpati.
suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan diam. Dan kata perlahan Nah, diperhatikan ya, diamati nanti kalian menceritakan dongeng ini kembali di depan kelas dengan bahasa kalian sendiri ya. itu timbul penggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk mengerti, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di atas pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang malu-malu tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia membebaskan rantai yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk membebaskan rantai. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Oh, diulang lagi? Bagaimana perasaan kalian? Nah, diulang lagi sekali ya? Iya, ulang lagi sekali. Nanti, nah tolong diperhatikan ya, disimak dengan baik ya, karena kalian nanti Bapak tugaskan untuk menceritakan dongeng ini di depan kelas. Ya, menceritakan dengan bahasa sendiri bagaimana ya. Tidak mesti harus sama dengan cerita atau alurnya mesti sama ya. Kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri seperti kalian menonton film. Nah, habis menonton film pasti kalian bercerita dengan ayah, dengan teman ya, bagaimana alur film tersebut. Bisa? Bisa. Nah, Bapak ulangkan lagi sekali ya. Nanti biar kalian bisa menceritakan kembali sebuah dongeng. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan diam. Dan tanpa berhati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghentakkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk mengerti, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang malu-malu tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia yang sibuk membebaskan rantai. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, tadi kalian sudah menyimak video yang berjudul apa? Merpati ya. Nah, kita belajar tentang dongeng. Tadi di mana Pak? Kisah semut dan merpati ya. Nah, ini judul dongeng yang kalian simak tadi.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ada apa? Unsur apa? Unsur intrinsik pada dongeng yang terdiri apa? Apa saja? Hah? Ya, unsur intrinsik dalam dongeng. Ya. Nah, yang terdiri dari yang pertama ada apa Mita? Tokoh. Terus yang kedua alur. Yang ketiga ya Gosa? Tema. Lagi? Tika? Latar. Ya. Yang terakhir, yang lain selain Gosa. Ya, itu amanat. Ya. Nah, ada amanat. Ya. Kalian mesti ingat ya, unsur intrinsik pada dongeng itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Nah, coba yang keras. Masa kok nggak semangat? Hah? Coba semangat. Kembali lagi, unsur intrinsik dalam dongeng itu terdiri dari yang pertama apa? Tokoh. Yang kedua alur. Yang ketiga tema. Yang keempat latar. Terus yang kelima amanat. Siapa yang tahu amanat? Hah? Amanat itu sama dengan apa? Pesan ya, pesan yang terkandung dalam dongengnya. Nah, kalian tadi kan sudah Bapak Guru jelaskan unsur intrinsik dalam dongeng ada tokoh, alur, tema, latar, dan amanat ya. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, coba. Tema itu apa sih? Tema itu apa sih? Nah, benar ya pertanyaan si. Nah, di unsur intrinsik itu ada tema, ya. Nah, siapa tahu tema itu apa? Ya, coba kita. Gagasan pokok dalam cerita. Gagasan pokok dalam cerita. Ada yang lain? Ya. Hah? Nah, ya. Apa Dewa itu Yu. amanat? Coba tema dulu ya, nanti Dewa Yu ya. Nah, tema itu adalah gagasan pokok yang ada dalam sebuah cerita. Nah, di dongeng ini kan termasuk cerita. Pasti tentu ada tema. Apa tema di dalam dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati? Nah, di sana temanya tahu kalian? Manfaat hewan bagi manusia. Ya. Apa manfaat burung merpati bagi manusia? Hah? Pengantar pesan. Ya benar ya. Dulu sebelum kita teknologi canggih ya seperti HP itu, dulu orang itu mengantar pesan melalui apa? Burung merpati. Ya, mengantar pesan. Itu manfaat apa? Hewan bagi manusia. Ya, itu temanya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, tadi Dewa Yu. Ya, dulu Dewa Yu menanyakan. Apa itu amanat? Apa itu amanat? Benar. Ya, padahal kemarin sudah Bapak jelaskan amanat itu adalah apa? Hah? Sama dengan pesan ya. Pesan yang ingin disampaikan si penulis dalam sebuah cerita. Ya. Nah, apa pesan yang kalian dapatkan dari menonton dongeng Kisah Semut dan Merpati tadi? Apa? Tiga. Saling tolong menolong. Ya. Saling tolong menolong. Nah, yang lain. Namita.
Jangan jahat kepada hewan. Jangan jahat kepada hewan. Lagi, dosa. Jangan membunuh hewan. Jangan membunuh hewan. Nah, Membalas jika budi. apa? Membalas budi. Membalas budi. Nah, banyak pesan berarti ya yang terdapat di dalam dongeng kisah semut dan merpati. Ya. Ada lagi pesannya. Yang pertama, apa tadi pertama? Saling tolong menolong ya. Nah, pesannya yang pertama itu saling tolong menolong ya. Terus yang kedua, Tidak boleh jahat kepada hewan. ya tidak boleh jahat ya. Jahat. Terus yang ketiga, Berbalas budi. berbalas budi ya. Nah, ini pesan yang terdapat dalam dongeng kisah semut dan merpati. Ya, nah, berarti kalian banyak ya mendapatkan pesan dari kita menonton dongeng kisah semut dan merpati. Nah, sekarang Bapak Guru tugaskan kalian untuk menceritakan kembali. Mau tak? Mau. Siapa yang mau angkat tangan? Kok mau lah? Ya, tidak mesti harus sama dengan apa? Dengan alur cerita yang kalian tonton. Bisa dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Siapa yang mau? Angkat tangan selain kita. Hah? Ya, Tika coba dulu ya. Nah, Tika, nanti semuanya harus bisa menceritakan. Nah, yang lainnya dengarkan. Hah? Boleh ya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan di pinggir sungai. Saat sedang senang hati, dia terjatuh ke dalam sungai. Dia teriak kesakitan. Setelah itu, ada burung merpati yang datang dan ingin menolongnya. Burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya ke dalam sungai. Semut itu pergi ke daun dan menyelamatkan dirinya. Setelah itu, ada pemburu yang sedang mau menangkap burung. Semut pun menyadarkan ada pemburu dan ia segera menggigit sebelah kaki pemburu. Setelah itu, burung merpati pun pergi dan menyelamatkan diri. Ya, tepuk tangan ya, kasih tangan. Nah, pasti kalian bisa ya. Itu kita sangat tuntun dia ya menceritakan kembali sebuah dongeng dari awal sampai akhir ya, sampai si pemburu gimana digigit semut dan burung pun kabur dia ya, terbang ya. Ada lagi? Nah, ayo nanti diperagakan gerakannya bagaimana dia tergigit semut ya. Nah, bagaimana rasa kalian digigit semut? Oke, bisa bilang aduh ya, seperti itu nanti ya. Ayo lagi. Nah, selain Tika, masa Tika aja bisa? Kita bisa. Yuk kita, ayo coba ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu sama kita ya. Ya, semangat nanti. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang mencari makan di pinggir sungai. Semut mungkin kurang berhati-hati, dia terjatuh di sungai. Lalu dia berkata, "Aduh, aku jatuh." Terus ada seekor burung yang datang, dia mau menyelamatkan si semut. Burung merpati itu memetik satu batang daun. Dia menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun bisa langsung ke daratan. Semut
membunuh si burung merpati. Semut mau menyelamatkan burung merpati itu. Semut bergegas mau menggigit kaki sang pemburu. Kata sang pemburu, aduh sakit. Pemburu dan burung pun menyelamatkan diri. Ya, kalau menyelamatkan diri pasti burung pun terbang. Bagaimana gerakan burung terbang? Hah? Iya, seperti itu ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk kita ya. Sudah bagus. Yang lain, yang cowok, masa cewek aja, cowok nggak bisa. Nah, tadi si Mita sudah menceritakan dengan gimana alur yang runtut ya dari awal sampai akhir ya. Ada lagi yang mau menceritakan? Ya, Bosa. Nah, boleh dibuka ya. Kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, semut berjalan diam seperti biasa. Semut berjalan sangat diam. Semut berjalan diam, tidak berhati-hati. Lalu semut tergeleset ke sungai dan si semut hanyut terbawa arus sungai. Lalu kebetulan ada seekor merpati datang menyelamatkan semut. Merpati itu mengambil satu buah daun dan melemparkannya ke arah semut. Semut pun naik ke daun itu dan menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke daratan, si semut melihat sang pemburu akan menangkap si burung merpati. Si semut bergegas ke arah pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu pun adu-adu kesakitan dan burung merpati mengetahui sang pemburu dan bergegas melarikan diri. Ya, orangnya. Nah, itu Bosa sudah menceritakan kembali sesuai dengan bahasanya dia sendiri cerita kisah semut dan merpati ya. Nah, tadi Bapak dengar Bosa ada burung merpati yang memetik daun, mengambil daun. Benar Bosa? Ada burung mengambil daun? Sudah. Ya. Nah, burung merpati itu memetik, mungkin dia memetiknya memakai apa? Masa punya mulut? Apa? Paruhnya. Ya, memetiknya memakai paruh ya. Bukan memetik atau mengambil. Kalau mengambil kan memakai. Nah, ya, memetik mungkin ya. Terus tadi Bapak dengar apa? Pemburu mau ngambil burung merpati. Kalau pemburu biasanya membawa apa? Pisau. Hah? Pisau. Pisau. Selain pisau, tembakan atau senapan. Ya, senjata pasti dibawa untuk melumpuhkan mangsanya. Ya, merpati itu merupakan mangsa si pemburu. Ya, bukan mengambil burung merpati. Ya, artinya membidik burung merpati. Ya, artinya mau menembak seperti itu ya. Nah, udah bagus semuanya, sudah bisa menceritakan kembali isi dongeng kisah semut dan merpati. Ya. Nah, ini. Nah, coba sekarang diperhatikan di buku kalian, ya. Di bukunya itu, ya, 69. Di sana ada Benny dan ayahnya. Nah, coba halaman 69 dibuka dulu semuanya. Di sana
ada sebuah cerita ya yang berjudul Benny dan Ayahnya. Siapa mau membacakan di depan? Hah? Siapa? Ya. Jadi ya di depan dibacakan Benny dan Ayahnya. Ya, baca yang keras. Yang lain perhatikan buku dan dengarkan Gede membaca di depan. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny melihara ayam di ruang karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam setiap hari. Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur. Nah, stop. Sekarang diganti sama orang yang lain. Ya, nih. Sekarang giliran yang cowok. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, tuh ya, kalian sudah baca sambil mendengarkan temannya membaca? Sudah ya, tadi si Gede sama si Wayan sudah membaca judul apa? Hah? Teks yang berjudul Benny dan Ayahnya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tadi membacanya dan mendengarkan bacaan dari teman. Nah, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita Benny dan Ayahnya? Ya, Ada ayam. ada ayam. Lagi? Benny, ayah, burung beo. Ya. Lagi? Bosan? Ayam. Hah? Anak ayam. Anak ayam. Lagi? Berapa? Ya. Ayam. Tiga. Siapa? Ayam. Ayam. Ya. Nah, di cerita yang berjudul Benny dan Ayahnya, di sana ada apa? Ayam. Terus ada ayah Benny. Ada Benny. Terus ada anak ayam dan ada burung beo. Ya. Nah, bagaimana sifat Benny dan ayahnya? Sekarang sifatnya bagaimana? Benny dan ayahnya? Baik. Kalau Benny dan ayahnya baik. Suka memelihara apa? Hewan. Kalau kalian, nah, siapa yang di rumahnya memelihara hewan seperti Benny dan ayahnya? Coba angkat tangan. Semua memelihara hewan? Nah, dari Bongke memelihara hewan apa? Ayam. Ya? Anjing, kucing, ayam. Ayam. Kita? Hah? Anjing. Nak memelihara hewan? Nak. Ayam sama ikan. Tiga. Ayam, kucing sama anjing. Ririn? Ayam, anjing. Anjing. Gus? Nak memelihara? Gus tuh? Anjing. Gosa? Anjing, bebek, ayam. Anjing, bebek, ayam. 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 Dewayu? Angsa, anjing, ayam. Angsa, anjing, ayam. Ikan. Gus? Ayam, anjing. Ayam, anjing, ikan. Tidak memelihara anjing. Ya. Nah, sebagian besar anak-anak kelas 3 memelihara hewan di rumah kalian. Ya. Nah, kalau kalian memelihara, nah mestinya perilaku atau tingkah laku yang harus kalian lakukan terhadap hewan itu bagaimana? Memberi makan. Hah? Memberi makan. Memberi makan, terus? Hah? Memandikannya, Wayu? Hah?
memberi. Kalau Dewayu mempunyai hewan di rumah, Dewayu apain? Hah? Tidak diberi makan? Diberi makan. Dimandikan. Ya minta. Memaksinnya. Ya, merawatnya. Bung ya? Memberi minum. Ayo lagi. Nah pasti sama ya. Nah, kalau kalian mau melihara hewan di rumah, kalian pasti melakukan hal-hal yang dibilang sama teman kalian. Ada yang merawatnya dengan memberi makan, memberi minum, memberi vitamin, dan memaksin. Ya, untuk apa hewan divaksin? Ya, supaya terhindar dari virus ya, seperti itu. Nah itu kegiatan atau hewan yang dipelihara anak-anak di rumah. Tolong dirawat ya, itu pesan dari bapak ya. Jangan dirawat ya, dipelihara saja, tapi tidak dirawat. Kalau tidak dirawat, hewan itu gimana? Bisa mati, ya, bisa sakit ya. Ya, kita harus apa? Merawatnya, ya, melindunginya karena sesama ciptaan Tuhan. Tuh. Tadi sifat ayah ini bagaimana? Baik. Hah? Baik. Baik, suka memelihara hewan. Ya, Beni? Hah? Sabar dan suka membantu ayahnya, ya, suka menolong. Ada yang ditanyakan dulu? Hah? Tidak. Nah, kita berdiri lagi ya. Ya, semangat. Tepuk berapa sekarang? Tepuk bakso. Siapa mau tepuk bakso? Hah? Siapa? Ya, semuanya. Ada yang mau memimpin? Masa bapak saja memimpin? Yang lain memimpin? Ya. Nah, dari sini ya. Nah, pimpin tepuk bakso temannya. Ya. Bagaimana rasanya? Nah, kalau enak, sekarang pasti sudah kenyang perutnya karena kita sudah lakukan tepuk bakso ya. Nah sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran. Sekarang Bapak tugaskan kalian untuk membentuk kelompok. Nah, untuk kelompok sekarang. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jumlah kalian kan 16 orang. Ya. 16 orang. Berarti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Berarti ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ya. Nah, sekarang langsung bentuk kelompok. Cari kelompok kalian. Tasnya tidak usah dibawa, ya. Taruh tasnya, cuma dibawa buku dan alat tulisnya. Ya, pembelajaran dan alat tulisnya. Langsung ya, untuk kelompok. Ya. Nah, di sini boleh menghadap ke belakang. Di sini, ya. Ini kelompok berapa? Hah? Siapa pemimpinnya kelompoknya? Sana. Ini. Oh ya, di sana. Nah, ke sini ya. Di sini dulu ya. Nah, ini ke belakang ya. Ya. Di belakang. Ayo bentuk kelompok, Pak. Ya. Bapak hitung sampai 10. Kalian sudah duduk di masing-masing kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10. Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Ya. Nah, kita akan lanjutkan diskusi belajar di dalam kelompok. Ya, nanti Bapak akan bagikan LKPD seperti yang kemarin. Ya. Siap kalian belajar di kelompok? Siap. Nah, untuk belajar di kelompok tidak ada yang diam. Ya, tidak ada yang diam. Temannya bekerja. Ya, semua anggota harus bekerja. Ya. Nah ini. Nah untuk apa? Nah, tolong bantu bagikan LKPD. Nah, masing-masing kelompok Bapak beri 2 LKPD. Ya, nanti 1 LKPD untuk 2 orang. Ya, bantu dibagikan Pak. Ya, 2-2 masing-masing kelompok. Sudah? Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, LKPD yang Bapak bagikan itu ada nama anggota kelompok, ya. Nah, kalian menulis anggota kelompok kalian, ya. Berarti kalian tulis berapa? 4 orang, ya. Karena masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 anggota, ya. Berarti kalian tulis di sini 4 orang, ya. Kalian cukup tulis nama panggilan kalian. Ada yang ditanyakan untuk LKPD dulu? Ada? Ya, bosan? Satu ininya 4 dulu. Ya, 4, ya. 4, 1 LKPD ditulis 4 nama anggota. Ya. Ada lagi yang ditanyakan tentang pekerjaan LKPD? Ada? Nah, tidak. Nah, kalau tidak, anak-anak bisa lanjut kerjakan. Nah, LKPD yang Bapak bagikan, coba diperhatikan di depan dulu. LKPD yang Bapak bagikan itu sesuai seperti yang Bapak tampilkan di depan. Di sana ada pesan yang disampaikan pada dongeng. Nah, pesan apa yang disampaikan pada dongeng kisah semut dan merpati yang tadi kalian simak. Terus di sini ada Benny dan ayahnya, apa sifatnya? Bagaimana? Pesannya, berapa yang pesan kalian simak dalam dongeng? Ya. Langsung tulis di LKPD-nya. Ya, di tengahnya pesannya apa? Nanti kalau ada kalian menemukan kesulitan atau yang belum dipahami tentang LKPD, kalian bisa tanyakan ke Pak Guru, ya. Nah,
Menemukan kesulitan? Tidak. Tidak. Pasti bisa kalian jawabnya ya. Iya. Iya. Ya, karena kalian bekerja dalam satu kelompok ya. Pak, ini dua jadi sifatnya. Bagaimana? Sifat biaya belinya. Iya, sifatnya. Ya. Kalau menemukan lebih dari dua bisa ditulis ini. Di sini kasih nomor dia. Ya. Ya. Bagaimana? Nah, langsung ditulis ini nah. Ya. Nanti sifat ayah Beni baca dulu teks yang ada di atasnya. Terus sifatnya apa? Ya, sifat ayah Beni bagaimana? Ya, dua. Kalau menemukan dua lebih dari dua, bisa kalian kasih nomor di sini. 1, 2, 3, 4. Ya. Paham? Ya. Ya. Ya, wah. Kalau menemukan lebih dari dua, bisa ditulis 1, 2, kasih nomor dia 3. Ya. Nah, untuk menemukan sifat dari ayah Beni dan Beni, itu kalian harus baca terlebih dahulu teks yang ada di atasnya. Kan sudah Bapak cantumkan di LKPD. Ya. 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 Ya, giliran kalau nulis tapi temannya anggota yang lain harus bantu ya, tidak boleh dia saja sendiri bekerja. Selesai, Pak. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Ya, baru 2 kelompok selesai. Nah, tunggu dulu temannya ya, kelompok yang lain biar kita selesai barengan. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Sudah. Kelompok sini sudah? Ya, masih lagi satu ya. Tunggu temannya. Sudah. Ya. Nah, kalau sudah
Siapa yang mau tampil duluan? Siapa yang mau tampil duluan? Apa kita shoot seperti tadi? Nah, coba duduk dulu, ya, duduk dulu, ya, duduk dulu di masing-masing kelompok. Coba bosa, duduk dulu, ya, duduk. Nah, coba perhatikan dulu Bapak, ya, diperhatikan. Nah, biar adil, ya, siapa yang duluan, siapa yang belakangan, kita akan shoot, ya, shoot nanti untuk menentukan siapa yang pertama tampil dan siapa yang terakhir tampil nanti. Nah, sekarang masing-masing kelompok diwakili satu orang. Ya, rembuk dulu, jangan dipercepat, rembuk dulu. Nah, udah, pokoknya ada 4 orang di depan, 4 orang. Nah, coba sini melingkar di sini, ya. Ayo, ya, pimpin satu. Nah, kita yang pertama. Nah, kelompok Tika. Nah, kelompok Ayah. Terus yang terakhir kelompok siapa? Siapa yang terakhir? Kelompoknya Gongge, ya. Nah, sudah siap kalian semuanya? Ya. Nah, kelompok yang pertama itu kelompok Minta. Ya, kelompok Minta akan menampilkan hasil pekerjaannya. Ya, coba maju kelompoknya Minta, langsung ditampilkan. Nah, Bapak harap kelompok yang lain bisa menyimak apa yang ditampilkan oleh kelompoknya Minta, ya. Nanti bisa ditanyakan. Nah, dan perhatikan kelompok Minta, ya, kelompok yang ada di depan, diperhatikan. Pesan yang disampaikan pada dongeng. Dongeng apa? Imut dan mengabdi. Ya. Saling menolong, berbalas budi, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh jahat. Tidak boleh jahat. Nah, terus lanjut. Sifat yang benih, baik karena suka memelihara hewan, suka memelihara hewan. Sifat benih suka membantu ayah, baik karena suka memelihara hewan. Nah, sifat ada berapa tokoh sana? Dua. Ayah Beni dan Beni. Ya. Nah, ada yang ditanyakan untuk kelompoknya Minta? Sudah bagus? Bagus. Kasih tepuk tangan. Ya. Kita duduk kembali. Nah, terus untuk kelompok yang kedua. Nah, kelompoknya Tika. Nah, sini Mas. Sini. Nah, yang dilihat sama temennya, dekatin sedikit sama temennya. Ya. Nah, di sini. Baca yang keras, ya. Pesan yang disampaikan pada dongeng kisah sebut dan mengkaji. Ya. 1. Saling tolong menolong. 2. Berbalas budi. 3. Tidak boleh membunuh hewan. 4. Tidak boleh jahat kepada hewan. Wah, lanjut yang keduanya. Tuliskan 2 sifat ayah Beni dan yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Beni suka memelihara burung, baik kepada burung. Tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Beni suka memelihara ayam, suka memberi makan dan minum ayam. Ya. Ada dulu pertanyaan, ada pendapat terhadap kelompoknya Gosa? Ada? Tidak, ya. Nah, kalau tidak, kasih tepuk tangan, ya. Kalau
untuk kelompok besar bisa duduk kembali. Nah, kelompok yang ketiga. Coba diperhatikan kelompoknya Eka, ya. Pesan yang disampaikan pada dongeng bisa sebut dan berbagi. Kita harus saling menolong. Kita harus saling menolong, ya. Sifat ayah Beni baik hati dan suka memelihara hewan, sabar dan suka merawat hewan. Sifat Beni baik dan suka memberi makan hewan, sabar dan menyukai hewan. Sabar dan menyukai hewan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Atau yang memberikan pendapat dengan hasil pekerjaan kelompoknya Eka? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kasih tepuk tangan. Ya. Nah, kelompok yang terakhir, kelompoknya Gonggek. Ya, sama Bayu. Baca yang keras ya, biar didengar sama semua temannya. Ya, sudah. Pesan yang disampaikan pada dongeng semut, kisah semut dan baik hati. Saling tolong menolong, tidak boleh jahat terhadap hewan, Balas budi. Ayo, lanjut. Sifat ayah dari hewan baik hati terhadap hewan. Sifat dari menyayangi Binatang. binatang. Sifat lebih baik hati. Baik hati ya. Nah, itu kelompok dari Gonggek dan Dewayu. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh duduk ya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan berdiskusi di masing-masing kelompok. Nah, bagaimana kalian mendiskusikan? Sudah bekerja sama? Ya, kalau kita berdiskusi, kita harus bekerja sama, musyawarah. Ya, artinya memberikan pendapat dari masing-masing anggota. Ya, masing-masing anggota mengeluarkan pendapat di sana. Ya. Nah, dari hasil yang kalian tampilkan ke 4 kelompok. Nah, kan ada 4 kelompok. Ada nggak yang berbeda? Ada. Apa Tika? Kan pas pesan yang disampaikan pada Coba yang kelas. pas pesan yang disampaikan pada dongeng, katanya bikin tidak boleh jahat, tapi kita isi kepada hewan ya. Oh, ya. Untuk siapa kelompoknya? Kelompoknya Tika. Tidak boleh jahat. Nah, tidak boleh jahat sama siapa? Ya, kalau kelompoknya Tika dia isi kepada hewan, ya, diisi seperti itu. Ya, bisa untuk kelompoknya Mita bisa ditambah ya kepada hewan. Nah, tetapi tidak kepada hewan saja kita tidak boleh jahat, ya. Kepada semua makhluk hidup, ya. Karena ada hewan, terus ada tumbuhan, bahkan ada manusia, ya. Setuju kalian? Setuju kita? Setuju ya. Nanti kalau ada kekurangan dari kelompok kalian, kekurangan dari kelompok temannya atau kelebihan dari kelompok temannya, bisa kalian masukkan di LKPD kalian ya. Sudah? Ada yang ditanyakan dari LKPD yang kalian buat? Nah, kalau tidak, sekarang dikumpul LKPD-nya ya. Tika, tolong bantu Pak Guru kumpulkan LKPD dari masing-masing kelompok. Sudah semua? Sudah ya. Nah, ini LKPD yang kalian kerjakan. Nah, masih semangat kalian untuk belajar? Masih. Ya, kita sekarang memperagakan suatu gerakan. Ya.
Nah, coba perhatikan di layar. Dan diperhatikan di layar. Nah, di sana ada pantomim. Tadi kan Bapak di awal pembelajaran akan mengajak kalian untuk apa? Iya, mempelajari pantomim. Nah, ini pantomim. Tahu kalian pantomim? Nah, ya, coba dibaca bersama-sama ya. Pantomim itu adalah Seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerakan tubuh dan mimik ya dan mimik wajah ya. Nanti kalian pernah menonton pertunjukan pantomim? Hah? Pernah? Nah, coba lihat di bahan ajarnya di halaman terakhir. Nah, di sana ada pantomim ya. Nah, yang wajahnya warnai ya, warna putih biasanya. Ya, sudah ya. Nah, itu biasanya dia memperagakan suatu objek ya, suatu objek atau benda dengan dengan menggunakan gerakan tanpa menggunakan kata. Dia menggunakan gerakan dan mimik ya, tetapi tidak bersuara. Ngerti kalian? Nah, coba ulang. Pantomim itu adalah seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek atau tanpa menggunakan kata-kata, menggunakan tubuh dan mimik wajah. Nah, itu pantomim ya. Nah, sekarang Pak Guru tugaskan kalian untuk memperagakan suatu objek ya, bisa memperagakan suatu benda ya. Benda itu kan ada benda hidup dan benda mati. Umpamanya memperagakan benda hidup seperti burung. Bagaimana burung terbang? Nah, ya, tanpa mengeluarkan kata-kata, melainkan mimiknya. Nah, melainkan gerakan. Terus bagaimana gini, sifat apa namanya? Gerakan pemburu bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, sekarang bisa kalian memperagakan? Iya. Benar? Benar. Ya, kalau benar sekarang peragakan. Nah, siapa mau? Ayo. Ya, peragakan dengan teman sebangku ya. Ya, nih. Nah, ini jadi apa? Memperagakan burung. Nah, ini jadi pemburu ya. Nah, tolong diperagakan. Nah itu. Bagaimana burung terbang? Masa gini burung terbang? Ya, sayapnya melebar ya sayapnya. Jangan kuncup sayapnya ya, seperti burung kedinginan. Ya. Ya, coba tonggek. Ya, tunggu tika nanti ya, habis tonggek tika. Nah, ini mau jadi ayam. Ini tonggek. Oh, mengasih ayamnya makan. Ya, coba diperagakan, divisualisasikan. Udah. Nah, benar seperti itu gerakan ayam? Benar seperti ini gerakan memberi makan ayam? Nah, ya. Nah, itu pantomim ya. Artinya memvisualisasikan dengan gerakan tanpa kata yang melainkan mimik dan gerakan. Sudah bagus, kalian bisa memperagakan atau memvisualisasikan suatu objek atau benda
dengan apa? Gerakan dan mimik wajah. Ya, itu pantomim. Ngerti kalian? Ya, sudah bisa memvisualisasikan sebenarnya. Nah, kemenangan untuk kita semua ya. Nah, untuk hari ini ada dulu yang ditanyakan. Hah? Nah, kalau tidak, nah untuk besok kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Sampai di rumah dipelajari apa yang kalian dapatkan di sekolah hari ini ya. Tolong dipelajari di rumah kembali ya. Nah, untuk hari ini, nah kita simpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar tentang apa saja dari tadi? Hah? Ya. Pantomim. Terus ada unsur intrinsik ya dalam dongeng. Ada apa saja unsur intrinsik pada dongeng? Tema, pokok, alur, amanat, dan latar ya. Nah tadi temannya sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa? Dongeng ya kemarin. Terus ada unsur intrinsik pada dongeng ya, yang terdiri dari apa saja? Ya, itu unsur intrinsik pada dongeng. Ciri-ciri dongeng apa? Bersifat menghibur ya. Nah, terus yang terakhir ada pantomim. Nah, apa pantomim? Memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata menggunakan gerakan tubuh dan mimik ya. Nah, itu pembelajaran hari ini ya, dapat Bapak simpulkan, yaitu yang pertama itu dongeng ya. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sifat dongeng itu menghibur dan mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan ya. Ada unsur intrinsik pada dongeng ya, ada tokoh, tema, latar, alur, dan amanat ya. Terus yang terakhir kita sudah belajar tentang pantomim ya. Tadi kalian sudah memperagakan suatu objek atau benda yang diperagakan atau divisualisasikan dengan gerakan tubuh dan mimik wajah ya, itu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang nggak kalian? Senang ya. Nah, apa yang kita pelajari? Dongeng. Bisa bermanfaat bagi kehidupan? Di masyarakat bisa? Nanti sampai di rumah ya, kalian cerita sama orang tua kalian ya. Nanti Pak, saya belajar tentang dongeng. Nanti malam tolong Bapak ceritakan dongeng untuk apa? Menemani ya di malam hari pada saat sebelum tidur ya. Nah, nanti kasih tahu orang tua kalian seperti itu ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk mengerjakan evaluasi ya, untuk mengetahui apakah anak-anak benar paham dengan materi yang Bapak jelaskan ya. Nah, untuk mengerjakan evaluasi, nah tolong buku dan bahan ajar itu ditutup, dimasukkan terlebih dahulu. Yang ada cuma kertas atau buku tulis dan pensil ya.
mengakhiri untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, nah maka akan mengecek apakah memang kalian memahami materi yang Bapak sampaikan dari tadi ya, atau yang kita pelajari dari tadi. Nah untuk ini, untuk soal evaluasi ada 5 ya, nanti dikerjakan di buku tulis kalian, di kertas lempiran isi identitas kalian, isi identitas lengkap ya, nama lengkap, nomor absen dan tanggal. Paham? Paham nggak? Paham. Nah kalau paham Bapak bagikan ya. Nama panjang apa nama panggilan? Nama lengkap. Nah bagikan ke belakangnya. Nanti dalam pengerjaan kalian baca terlebih dahulu soalnya. Kalau ada paragraf, tolong dibaca terlebih dahulu paragrafnya ya. Dibaca baru dijawab. Ada yang ditanyakan dalam pengerjaan evaluasinya? Tidak. Ada? Tidak. Nah, kalau tidak langsung dikerjakan. Isi nama lengkap ya, nomor absen dan tanggal. Sudah? Sabar. Ya, nah langsung namanya jawabnya A kan, cukup tulis A 3. Opsinya O A, cukup tulis A ya. Nah, ya. Kalau nomor 1 A, cukup tulis A. Dihapuskan ditulis keterangannya ya. Dapat. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Yang sudah selesai? Yang belum? Ya, 3 orang ya. Sudah. Dapat. Ini temannya ada lagi 2 yang belum ya, ditunggu. Dia halangan. Sudah? Nah kalau sudah, nah sekarang dikumpul ya. Nah dikumpul. Nah minta tolong dikumpul punya teman ya. Ada yang pungut begininya, hasilnya pungut soalnya. Tolong. Nah kumpul dengan rapi ya, soalnya dirapikan. Nah, untuk soal di ininya, kalau jawabannya diminta dikumpul. Berarti
sudah semua ngumpul? Sudah. Kalau sudah, Pak, pertanyaannya, ada nggak yang sulit soalnya? Tidak. Ya, semua pasti kalau kalian sudah menyimak materi yang disampaikan tadi atau kita pelajari tadi, pasti kita dapat menjawab soal yang Bapak berikan. Ya, benar seperti itu? Benar. Ya. PR-nya, ya. Di sini untuk di PR, coba diperhatikan. PR kalian itu mencatat karakteristik individu minimal 5 teman yang ada di kelas. Kan kalian sudah tahu, ya, teman kalian di kelas ini siapa saja, ya, 5 orang. Yaitu yang pertama, tulis dulu nama teman, jenis kelaminnya apa, terus dan sifatnya, ya, sifat dari teman kalian, teman di kelas. Paham? Paham. Nah, karena sudah paham, itu tolong dikerjakan di rumah. Tidak ada yang alasannya lupa nanti, ya, besok, ya. Sudah? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah. Nah, kalau sudah, tolong dimasukkan perlengkapan pembelajaran hari ini dalam tas. Ya, masukkan dulu. Sudah masuk semua? Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan bernyanyi. Ya. Sudah? Nah, tetap di tempat duduk, ya. Sudah? Kalau sudah, kita akan menyanyikan sesuai perjanjian kita di awal pembelajaran. Di akhir pembelajaran kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa ya? Lagu daerah apa yang keras? Yang berjudul Aku Say. Iya.
tua. Ya, yang berjudul apa? Ya, senang nggak kalian? Untuk besok kita nyanyikan lagu daerah apa? Bali? Bali lagi? Ya, sip. Kita nyanyikan lagu daerah Bali ya. Untuk 2 hari lagi kita baru nyanyikan lagu daerah Jawa Barat. Ya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini Bapak Guru cukupkan sampai di sini. Nah, karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, sekarang kita akhiri dengan berdoa ya. Semoga anak-anak dan Bapak Guru sampai di rumah dengan selamat. Ya, untuk doa dipimpin oleh siapa? Siapa yang mau? Yang lain, Ika bisa? Ya, Bosa. Pimpin di depan, Bosa. Nah, untuk doanya ya. Nah, ini. Ya, siap. Nah, doa akan dipimpin oleh Bosa ya. Ya, Bosa. Duduk kepada Masing. masing-masing duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk besok kalian pelajari di pembelajaran 3 ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Nah, kalau tidak ada ditanyakan, sekarang gendong tasnya. Ya, jangan dulu berlari. Nanti Bapak tunjuk. Ya. Sudah? Sudah siap? Nah, dari bangku di utara, ya dulu keluar. Ya. Nah, lanjut. Hati-hati di jalan ya. Ayo lanjut. Ya. Ya. Lanjut. Hati-hati ya.